selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Bersyukur sekali hari ini kita bisa ketemu lagi untuk kebaktian Sekolah Minggu Online. Perkenalkan, kami dari Pos Duta Garden dan saya Kak Mevi. Dan saya Kak Wawa. Mari kita mengambil sikap berdoa. Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, masih ingat gak selama bulan Februari ini kita belajar karakter apa? Betul, karakter bersahabat. Nah, kita semua memiliki seorang sahabat yang baik. Dia selalu ada saat kita sedih ataupun senang. Dia juga rela mati untuk kita semua loh. Siapa dia? Ayo, siapa adik-adik yang bisa tebak? Betul, Tuhan Yesus. Yuk semuanya, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan suatu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ikuti gerakan kakak ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa
kami yang bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih atas kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami masih diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk memulai ibadah online kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyertai kami di dalam seminggu ini, di dalam kami ibadah online. Tuhan, pimpin ibadah online ini dari pertama sampai dengan akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah sahabat berteman dengan semua orang. Wah, ini cocok ya. Besok kita merayakan hari Valentine, yaitu hari kasih sayang. Oh iya, betul juga Kak Wawa. Adik-adik, besok kita ucapin ke papa, mama, kakak, adik, dan teman-teman selamat hari kasih sayang. Tuhan Yesus mengasihimu. Coba kita ulangi ya kalimat ini. Selamat hari kasih sayang. Tuhan Yesus mengasihimu. Yuk, 1, 2, 3. Selamat hari kasih sayang. Tuhan Yesus mengasihimu. Nah adik-adik, seperti Tuhan Yesus yang sudah begitu mengasihi kita, kita juga harus belajar menyayangi semua orang tanpa pandang suku, agama, kaya atau miskin, pintar atau enggak. Semuanya disayang oleh Tuhan Yesus. Yuk semuanya kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian, roti dan mentega. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Dengan tetap bangkit berdiri, kita mau bergerak lagi bagi Tuhan dengan pujian teman setia. Adik-adik, siapa teman setia kita? Siapa? Ya, Tuhan Yesus. Yuk, kita ikutin gerakannya ya. Kita menari bagi Tuhan Yesus. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus,
selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus 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 Manis dan indah. Oh, oh, oh. sungguh indah. Wanginya dari lautan biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, Lebih luas. dari samudra. Kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Manis dan indah. Kasih Yesus Manis dan indah. sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Oh, 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 kasih Yesus. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hati.
Halo, Shalom, selamat pagi. Wah, senang ya berjumpa kembali. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah pimpin sekolah minggu kami dari awal sampai pertengahan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam dengan tenang di sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang sahabat yang berteman dengan semua orang. Nah, kakak ada beberapa gambar ya. Coba adik-adik perhatikan. Adik-adik jawab jujur ya. Mana yang seringkali adik-adik lakukan? Nah, adik-adik nggak usah malu ketika adik-adik melakukan hal yang tidak baik. Tapi, setiap kali adik-adik melakukan hal yang tidak baik, ingat ada satu hal, yaitu Tuhan Yesus yang mau tetap menjadi sahabat bagi adik-adik. Meskipun adik-adik sering melakukan hal yang tidak baik, tapi Tuhan tidak akan membiarkan adik-adik melakukannya lagi. Karena Tuhan akan mengubahkan sifat dan sikap adik-adik yang tidak baik menjadi baik. Nah, adik-adik, kita simak ya kisah cerita dari seorang bapak di dalam Alkitab. Bagi adik-adik yang sudah bisa baca, kita bisa buka Alkitabnya ya. Dari Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Ayo, yang sudah bisa baca, kita bisa baca sama-sama ya. Di bawah perikop, Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Nah, adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang seorang bapak yang bernama Bapak Lewi. Wah, uangnya banyak ya. Uangnya dapat dari mana ya? Adik-adik, Bapak Lewi itu adalah seorang yang bekerja sebagai pemungut cukai atau pajak. Bapak Lewi dipilih oleh pemerintahan pada saat itu. Pekerjaan Bapak Lewi adalah setiap hari menarik uang-uang dari rakyat-rakyat Yahudi. Bapak Lewi setiap hari mengetuk pintu dari satu ke pintu yang lain untuk menarik uang-uang kepada orang Yahudi. Setiap orang-orang Yahudi selalu membenci Bapak Lewi karena orang-orang Yahudi tidak suka akan pekerjaan yang Bapak Lewi lakukan. Di dalam pekerjaannya, Bapak Lewi merasa cukup enak karena setiap saat Bapak Lewi selalu mendapat upah dari pekerjaan yang Bapak Lewi lakukan. Tapi Bapak Lewi merasa tidak tenang, tidak tentram, tidak damai karena tidak ada yang mau berteman dengan Bapak Lewi. Jangankan untuk berteman, bertegur sapa pun orang-orang tidak mau karena pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak Lewi. Nah, suatu ketika Bapak Lewi sedang duduk di tempat pemungut cukai, tiba-tiba datang Tuhan Yesus dan menghampiri Bapak Lewi. Yesus berkata dengan ramah kepada Bapak Lewi, "Mari, ikutlah aku dan menjadi muridku." Adik-adik, seketika Bapak Lewi heran. Bapak Lewi bingung, kok ada ya orang yang mau berteman dengan saya? Kok ada orang yang mau menjadikan saya muridnya? Sedangkan orang-orang lain di luar sana, jangankan untuk berteman, bertegur sapa pun mereka tidak mau. Tapi ketika Bapak Lewi melihat Yesus, bahwa
bahwa Yesus itu memiliki sifat yang baik hati, ramah, dan berkuasa. Malah mau menjadikan Bapak Lewi itu sebagai muridnya. Tanpa berpikir, Bapak Lewi itu mau menjadi murid Yesus. Dan Bapak Lewi mau meninggalkan pekerjaan pemungut cukai dan mau mengikut Yesus. Nah, di ayat kedua 10:9, Bapak Lewi mengadakan suatu perjamuan yang besar di rumahnya. Bapak Lewi mengundang Tuhan Yesus, murid-muridnya, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Ketika mereka sedang makan bersama-sama, tiba-tiba ada orang-orang yang berkata, "Kok mau ya Tuhan Yesus berteman dengan seorang Bapak Lewi, pemungut cukai, orang yang dibenci oleh orang-orang karena pekerjaannya?" Tapi dengan tenang, Tuhan Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan dokter, tetapi orang sakit." Maksudnya, Bapak Lewi itu adalah orang yang harus dituntun supaya menjadi lebih baik, tidak dimusuhi, supaya memiliki teman. Nah, Tuhan mengajarkan kita untuk tidak membuat kita tidak baik. Tapi Tuhan mengajarkan kita melalui Bapak Lewi, Tuhan mau menuntun Bapak Lewi dari hal yang tidak baik menjadi baik. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mau bersahabat dengan semua orang, seperti pemungut cukai lainnya, contohnya itu Zakheus. Tuhan mau kita memiliki kasih seperti kasih Tuhan. Contohnya, ketika teman kita sedang dimusuhi oleh orang sekelas atau teman lainnya yang berdiam diri karena tidak memiliki teman. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harusnya menemani teman kita. Kita harus menceritakan kasih Tuhan kepada setiap mereka, supaya mereka bisa merasakan kasih Tuhan yang indah di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini ya. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, kita mau baca ayat hafalan kita ya. Nah, kita buka Alkitabnya ya. Dari Lukas 5 ayat 27b. Ayo adik-adik yang udah bisa baca, dihafalin ya di rumah. Lukas 5 ayat 27b. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Kakak ulang sekali lagi ya. Lukas 5 ayat 27b. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Nah, adik-adik, teman kita juga yang bernama Jevanya akan mengulang ayat hafalan ini sekali lagi ya. Lukas 5 ayat 27b. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Adik-adik, kita mau berdoa ya. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, ajar kami untuk kami menjadi sahabat yang baik bagi semua orang. Ajar kami untuk tidak melakukan hal yang tidak baik. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan yang memimpin sampai akhir ibadah sekolah minggu kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari semua kita bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening di bawah ini. Tentu minta papa mama ya. Atau dikumpulkan di dalam amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke Gereja Kristus Ketapang, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Mari kita menyanyikan lagu persembahan kita dengan pujian Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang Tuhan, mengucap syukur Tuhan di siang hari ini kami bisa memberikan persembahan yang terbaik kepada Engkau. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan yang berkati orang tua kami yang bekerja, koko cici kami yang bekerja Tuhan, kiranya Engkau yang selalu memberkati mereka. Tuhan Yesus, tidak lupa juga siang hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kau tahu saat ini pandemi masih melanda Tuhan di negeri Indonesia kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang pulihkan negeri kami, sembuhkan Tuhan, agar kami juga bisa kembali beraktivitas untuk bersekolah, bermain, dan melakukan aktivitas lainnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk saat ini kondisi kesehatan kami Tuhan di tengah-tengah pandemi, kiranya Tuhan yang terus memberikan kami kesehatan beserta keluarga kami Tuhan. Berkati kami yang sekolah, saat ini teman-teman kami juga beberapa sudah mulai sekolah tatap muka, kiranya Tuhan selalu berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami keselamatan juga Tuhan. Bapa, kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Mari kita belajar menjadi sahabat yang baik bagi semua orang. Sampai bertemu di kebaktian online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.